pendidikan adalah faktor utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Salah satu aspek penting dalam hidup pendidikan adalah metode belajar yang diterapkan oleh siswa. Metode adalah strategi atau pendekatan yang digunakan siswa dalam memahami, menghafal, dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Siswa yang berprestasi umumnya memiliki metode belajar yang lebih efektif dibandingkan dengan siswa lainnya. Mereka mampu mengolah waktu, memahami konsep dengan baik, serta menerapkan berbagai strategi belajar yang dengan gaya belajar mereka. Metode belajar yang baik tidak hanya membantu siswa memahami materi dengan lebih cepat, tetapi juga meningkatkan daya ingat dan kemampuan berpikir kritis. Tidak semua siswa memahami atau menerapkan metode belajar yang efektif. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menentukan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga hasil akademik yang diperoleh tidak maksimal. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas metode belajar siswa berprestasi, menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan keberhasilan akademik. Rumusan masalah. 1. Mengapa metode belajar menjadi peranan penting bagi siswa berprestasi? 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi siswa untuk berprestasi? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui peran apa saja yang membuat siswa berprestasi. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat siswa berprestasi. Manfaat penelitian bagi peneliti: menambah pengetahuan dan wawasan tentang metode belajar. Bagi madrasah, menumbuhkan semangat siswa-siswi untuk belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi, dan melatih kemampuan menyimak siswa-siswi dalam pembelajaran yang disampaikan. Kajian teori. Metode belajar adalah suatu cara yang digunakan oleh siswa dalam menerima, mengolah, dan memahami informasi atau materi pelajaran untuk mencapai tujuan belajar secara efektif. Metode belajar adalah cara yang sistematis dan terencana yang digunakan oleh siswa dalam memahami dan menguasai materi pelajaran guna meningkatkan prestasi akademik. Metode belajar merupakan teknik atau strategi yang digunakan oleh siswa untuk memperoleh, mengingat, dan memahami ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pustaka. Pola belajar adalah suatu rangkaian belajar seorang siswa yang dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi sebuah kecenderungan. Dalam proses belajar juga memiliki sebuah gangguan-gangguan yang terdapat dalam faktor pendukung dan faktor penghambat yang akan selalu ada dalam proses belajar yang akan dijalani oleh siswa. Karena pada dasarnya sebuah prestasi yang diraih seorang siswa berawal dari sebuah proses belajar yang berhasil sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini adalah apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pola belajar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pola belajar siswa berprestasi di SMA 2 Jember. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, dokumentasi, serta hasil dari observasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa berprestasi dan siswa pembanding masing-masing satu orang siswa. Pengecekan keabsenan data dan penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Hasil analisis penelitian menunjukkan faktor penghambat dan pendukung dalam proses pola belajar memang ada, namun faktor pendukung lain yang membuat meminimalisir faktor penghambat. Serta pola belajar siswa berprestasi memiliki kecenderungan mencatat dan dengan karakteristik visual. Hasil penelitian tersebut juga hampir sama dengan yang siswa pembanding yang memiliki pola belajar dengan kecenderungan mencatat yang berkarakter kinestetik. Dalam proses mereka belajar di dalam kelas, secara tidak langsung juga telah melakukan proses belajar bahasa yang juga didapatkan dari proses belajar pendapat. Hasil kesimpulan pada penelitian ini adalah adanya faktor pendukung dan penghambat pola belajar siswa. Meskipun faktor tersebut bervariasi antara siswa satu dengan yang lain, kemudian pola belajar siswa berprestasi di SMA 2 Jember berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan mencatat dengan karakteristik visual. Hasil dari hasil wawancara dengan Nabil, siswa kelas 12-5, yang menjelaskan bahwa metode belajar yang diterapkannya ada 3, yaitu media audiovisual, media digital, dan merangkum. Menurut Nabil, media audiovisual sangat membantunya untuk lebih memahami materi.
Selain itu, Nabil memanfaatkan media digital seperti aplikasi Ruang Guru dan Quizizz untuk mengakses materi tambahan dan latihan soal. Nabil juga menerapkan teknik merangkum materi untuk memperkuat daya ingat dan pemahamannya. Nabil juga menjelaskan beberapa faktor yang membuat dia dalam belajar. Ia menjelaskan bahwa belajar di lingkungan tenang bisa membuat ia lebih fokus saat belajar. Nabil juga menekankan bahwa dukungan keluarga sangat mempengaruhi prestasinya. Kombinasi metode belajar yang sesuai dengan gaya belajar individu dapat meningkatkan pemahaman dan hasil akademik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses terhadap materi pelajaran. Metode belajar yang dipilih oleh narasumber menunjukkan bahwa keberhasilan akademik tidak hanya tergantung pada banyaknya waktu yang dihabiskan untuk belajar, tetapi juga pada efektivitas teknik yang digunakan. Kemungkinan narasumber mengoptimalkan pemahaman dan retensi informasi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Dukungan keluarga juga memainkan peran krusial dalam membentuk kebiasaan belajar yang positif. Selain memberikan motivasi, orang tua juga berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan bebas dari gangguan. Faktor lingkungan yang tenang berkontribusi besar dalam meningkatkan konsentrasi, yang pada akhirnya membantu siswa mencapai hasil akademik yang lebih optimal. Dari hasil ini, keberhasilan siswa yang belajar yang tidak ditentukan oleh metode belajar yang digunakan, tapi juga oleh faktor eksternal seperti lingkungan belajar dan dukungan keluarga. Dengan kombinasi yang tepat antara metode belajar dan lingkungan yang kondusif, prestasi akademik dapat terus ditingkatkan. Untuk menciptakan hasil yang lebih baik, siswa harus mengeksplorasi tingkat belajar yang sesuai dengan metode belajar serta memanfaatkan dengan dukungan keluarga dan lingkungan yang mendukung dalam proses pembelajaran. Simpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode belajar yang digunakan oleh siswa berprestasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian akademik mereka. Metode audiovisual, penggunaan media digital, serta kebiasaan merangkum materi terbukti efektif dalam membantu pemahaman dan retensi informasi. Metode ini memberikan fleksibilitas dalam belajar dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Faktor lingkungan belajar yang tenang menjadi salah satu aspek yang berperan penting dalam keberhasilan akademik. Lingkungan yang kondusif mendukung konsentrasi yang lebih baik dan meminimalisir distraksi, sehingga kemungkinan siswa untuk lebih fokus dan memahami materi pelajaran. Dukungan keluarga juga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kebiasaan belajar yang baik. Motivasi dan fasilitas yang diberikan oleh keluarga memberikan dorongan yang kuat bagi siswa untuk terus belajar dan meningkatkan prestasinya. Dengan adanya dukungan moral dan emosional dari keluarga, siswa merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mencapai tujuan akademiknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan siswa tidak hanya tergantung pada metode belajar yang digunakan, tetapi juga pada faktor eksternal seperti lingkungan dan dukungan keluarga. Mendukung proses pembelajaran siswa agar dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan dalam prestasi akademik mereka. Saran: disarankan agar dilakukan studi dengan melibatkan lebih banyak narasumber agar hasil yang diperoleh lebih representatif. Penelitian dapat memperluas cakupan dengan membandingkan efektivitas metode belajar siswa dari berbagai latar belakang akademik. Eksplorasi lebih lanjut mengenai pengaruh teknologi dalam pembelajaran siswa serta dampaknya terhadap hasil akademik siswa. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara lebih objektif efektivitas berbagai metode belajar yang digunakan oleh siswa berprestasi.